Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsuma kunta watbi'is sayyi'atil hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita, sehingga pada pagi hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita kembali, membangunkan kita kembali dari tidur kita. Maka sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berdoa kepada Allah dengan doa mengharapkan akan bimbingan dan petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dengan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Selawat dan salam atas junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum wa radwan, dan begitu pula kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dan selalu sabar dalam menjalani syariat-syariat yang telah diturunkan kepada nabinya. Dan semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak di hari kiamat akan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surga firdausnya. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali kajian kita yang pagi hari ini akan masuk dalam bab Kitabun Nafaqat, menjelaskan tentang beberapa hal, yaitu tentang an-nafaqat. Nafaqat ini jamak dari kata nafkah, an-nafqatu, nafkah. Secara bahasa, an-nafaqatu lughatan as-sarfu. Yuqalu anfaqu ma lahu ay sarfahu wa la tasta'mil illa fil khair. Kata nafaqah ini adalah yang berarti adalah as-sarfu. As-sarfu itu adalah pembelanjaan, yang dibelanjakan, yang diberikan, ya, atau menafkahkan bentuknya uang, maksudnya adalah membelanjakan dan menggunakan hanya untuk kebaikan. Jadi nafkah ini adalah apa yang diberikan, ya. Bentuknya mungkin uang untuk dibelanjakan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik itu jenisnya makanan, minuman, atau pakaian, atau jenis yang lainnya. Maka disebutkan secara istilah, nafaqah sini adalah ismun lima yusrifahul insan ala zaujatihi wa iyalihi wa aqaribihi, yaitu suatu nama atau sebuah nama
atau sebutan yang dibelanjakan seseorang untuk istrinya atau iyalihi atau anak-anaknya, wa aqaribihi atau karib kerabatnya, ya. Karena nafkah ini adalah yata'allaqu, dia ini mengandung atas 3 unsur, ya, yang harus kita berikan karena sebab pernikahan, ya, kemudian setelah itu atau karib kerabat, atau dia mungkin sebagai budak, maka kita harus wajib menafkahinya. Maka nafkah disebut dengan nafkah di sini adalah sebutan yang dibelanjakan seseorang untuk istrinya, untuk anaknya atau karib kerabatnya, baik itu jenis makanan atau pakaian atau rumah atau yang lainnya. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi baik oleh seorang ayah, ya, untuk menafkahi anak-anaknya, wabil khusus anak-anaknya yang belum balik, atau anak-anak perempuannya yang belum menikah. Karena kalau sudah menikah, bagi anak-anak perempuannya nafkah itu akan beralih yang sebelumnya dari ayahnya atau dari orang tuanya, maka berpindah kepada suaminya. Kemudian ikhwan yang dirahmati oleh Allah, wal muradu bin nafaqati zaujah, adapun yang dimaksudkan dengan nafkah kepada seorang istri, kullu ma tahtaju ilaihi li ma'ishatiha min ta'amin wa kiswatin wa maskanin wa khadimin, yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang istri segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang istri untuk kehidupannya, yaitu nafkah zaujah, baik itu seputar makanannya maupun pakaiannya atau tempat tinggalnya. Bahkan disebutkan di sini adalah kalau ia mampu untuk memberikan istrinya itu adalah pembantu yang membantu mengurus rumah tangganya, maka berikanlah, ya, maka berikanlah, termasuk di dalamnya. Atau segala sesuatu yang diperlukan, baik itu berupa alas tidur, ya, dan penutup sesuai dengan apa yang diketahui oleh orang-orang di setiap waktu dan tempat. Artinya ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istri ini sangat luas, ya, sangat luas dan sangat banyak, ya. Selain dari jenis makanan maupun minuman, tempat, bahkan servis untuk istri, ya, di antaranya adalah memberikan fasilitas pembantu untuk mengurus rumah tangganya juga termasuk. Kalau suaminya mampu. Kalau mampu berikan, alhamdulillah. Hal ini untuk meringankan tugas-tugas yang dikerjakan oleh sang istri. Kalau suaminya mampu, ya. Begitu pula mungkin diberikan fasilitas yang lain seperti tempat tidur, ya, tempat tidurnya, mungkin perabotan dan sebagainya, atau hal-hal yang memang menjadi ma'ruf, ya, yang dibutuhkan oleh rumah tangga. Ikhwan fiddin yang dirahmati oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pula menyebutkan tafaddalallahu ala ibadihi farazaqahum min malihi wa amarahum bil infaq minhu. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada setiap hambanya. Jadi karunia Allah Subhanahu wa taala yang diterima oleh hambanya mungkin tidak sama, tapi semua hamba ini diberikan fasilitas oleh Allah, ya, berupa karunia-Nya, berupa rezekinya masing-masing. Maka Allah memberikan mereka itu rezeki, yaitu berupa
berupa harta. Alhamdulillah, ini rezeki dari Allah, harta. Tapi jangan sampai mengira rezeki nikmat yang Allah berikan kepada kita hanya sebatas harta. Namun nikmat dan rezeki dari Allah sangat banyak. Di antara bagian kecilnya adalah namanya rezeki berupa nikmat harta. Wa amarahum bil infaq minhu. Dan Allah pula memerintahkan kita untuk menginfakkan akan harta yang kita miliki. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita membelanjakan daripada harta yang kita miliki. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada mereka akan Allah Subhanahu wa taala ganti terhadap apa yang dibelanjakan dengan benar di dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala pula menetapkan pahala bagi siapa saja yang memiliki harta kemudian pas penempatannya, sesuai penggunaannya, tepat sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum." Ini perintah dari Allah. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian, keluarkanlah infak, berikanlah infak dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala rizkikan kepada kalian. Min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fi. Sebelum datang yang mana hari pada saat itu tidak lagi berlaku yang namanya jual beli. Wala khullatun, dan tidak berlaku lagi namanya persahabatan. Wala syafa'ah, tidak ada pertolongan pada hari itu. Kapan itu? Hari akhirat, hari kiamat. Kalau sekarang di dunia masih kita sempat saling memberi, saling berbagi. Di dunia kita bisa berniaga, saling membagi rezeki, saling membantu antara satu dengan yang lain. Tapi di hari akhirat kelak, Ali bin Abi Thalib menyebutkan, al-yawmu amalun wala hisabun. Hari ini waktunya kita beramal, belum ada yang namanya hisab. Hisab itu adalah belum ada, ya, belum ada Allah Subhanahu wa taala menuntut pertanggungjawaban terhadap amalan kita. Kita sekarang diperintahkan untuk berbuat kebaikan, berbuat amal saleh, tingkatkan ibadah. Wala hisabun wa ghadan, sementara kelak di hari kiamat amalun hisabun wala amalun. Di hari kiamat waktunya Allah memintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kita lakukan dan tidak ada kesempatan lagi beramal. Maka Allah ingatkan kita, ya, infakkanlah hartamu, belanjakanlah harta yang telah diberikan oleh Allah kepada kalian dari rizki-rizki yang begitu melimpah ruah sebelum datangnya hari yang ketika itu tidak berlaku lagi perniagaan dan tidak ada wala khullatun wala syafa'ah. Kemudian di ayat lain yang semisal dengan ayat ini, qul li'ibadiyalladzina amanu, katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman, yuqimus shalah, yang mana mereka mendirikan salat, wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, yang mana mereka adalah orang-orang yang membelanjakan hartanya, menginfakkan hartanya baik secara tersembunyi maupun terang-terangan. Min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khilal. Ya. Baik. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini ada kata yang disandingkan oleh Allah, yuqimus shalah wa yunfiquna mimma razaqnahum, antara salat dan infak. Maka Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan ada 3 hal yang Allah Subhanahu wa taala selalu sandingkan dalam Al-Qur'an.
ya, yang mana Allah sandingkan di dalam Al-Quran, selalu datang secara bersamaan, berkenaan dengan haknya Allah dan hak sesama manusia, atau hablum minallah, hablum minan nas. Kalau dalam ayat ini yang pertama adalah yuqimus shalah, dirikan salat. Orang-orang yang mendirikan salat dan mereka wa yunfiqu mimma razaqnahum, dan berinfak terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Sehingga Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menyandingkan di antara salat dan infak atau salat dalam zakat, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, 3 hal disandingkan oleh Allah dalam Al-Qur'an tentang apa? Yang pertama apa? Salat sama infak. Salat ini hak daripada Allah. Fa inna shalah haqqun lillahi, haqqullahi wa ibadatuhu. Salat itu adalah hak Allah, ya, bentuk daripada penghambaan kita kepada Allah. Wa hiya mushtamilatun ala tauhidihi wa tsana'i alaihi wa tamjidihi wal ibtihali ilaihi wa du'aihi wa tawakkuli alaihi. Karena salat ini bentuk penghambaan kita kepada Allah, bentuk kita mentauhidkan Allah, bentuk kita memuji Allah, bentuk kita berdoa kepada Allah dan menyandarkan segala urusan kita kepada Allah. Hubungannya langsung kepada Allah. Kemudian kalau infak, hubungannya apa? Al-ihsan ilal makhluqin. Kita berbuat baik kepada segenap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian yang kedua, Ibnu Mas'ud mengatakan anishkurli wa liwalidaik, agar engkau bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Ini harus bersyukur kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, berterima kasih kepada kedua orang tua, selalu disandingkan oleh Allah. Yang ketiga apa? Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah, begitu pula dalam hal nafkah, ya. Dalam hal nafkah. Maka Ibnu Katsir menyebutkan di sini adalah hal dalam nafkah atau infak itu adalah kaitannya adalah seseorang berbuat baik kepada manusia, ya, dengan manfaat yang sangat banyak. Dan infak yang paling bagus yang harus dipenuhi oleh seseorang yang berkewajiban untuk menunaikan nafkah, yaitu diberikan kepada al-qarabat, ya, al-qarabat. Qarabat itu adalah karib kerabat lah, karib kerabat dekat. Wal ahlun, kemudian, ya, keluarga dia. Kalau karib kerabat itu mungkin masih bibi, paman dan sebagainya. Kalau al-ahlun itu istrinya, anak-anaknya, kedua orang tuanya. Wal mamalik, dan begitu pula mungkin dia punya budak, ya, sebagai tanggungan dia, maka jangan lupa juga diberikan nafkah. Tsummal ahbab, dan lain sebagainya. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ternyata orang yang suka berinfak, memberikan nafkah, ini adalah merupakan sifat orang yang beriman. Sifat orang yang beriman. Allah tunjukkan di dalam Al-Quran pada surat yang kedua, ya, Allah berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib, ya, percaya adanya Allah, adanya malaikat, ya, kemudian
kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, qada dan qadar, adanya surga, adanya neraka, adanya hari akhirat, ada yakin terhadap apa yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka mereka ini selalu mendirikan salat, wujud akan ketaatan dan ibadahnya kepada Allah. Dan mereka tidak lupa untuk menyisihkan hartanya untuk diinfakkan, untuk dibelanjakan kepada jalan yang benar. Di antaranya apa? An-nafaqat, memberikan nafkah kepada orang-orang yang berhak untuk ia nafkahi. Di antaranya tadi siapa? Ya, istri, iyal, istri dan anak-anaknya, az-zaujah. Kemudian iyal, anak-anaknya. Kemudian karib kerabatnya, kedua orang tuanya, kemudian mamalik dan lain sebagainya. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa orang yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dinafkahi. Yang pertama adalah nafaqatur rajuli ala imraatihi. Seorang laki-laki yang bertanggung jawab, maka mereka ini harus memberikan nafkah kepada istrinya. Ya. Jadi ketika sang istri ini telah disuntingnya atau telah dinikahinya dengan ikatan pernikahan, yaitu mitsaqun baligha, maka sang istri ini atau anak perempuan dari bapaknya ini, hak nafkahnya itu telah berpindah kepada sang suami. Maka suami di sini adalah wajib untuk memberikan nafkah. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada ay yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi ibu-ibu dari anak tersebut, ya, maka berikanlah mereka nafkah. Di antaranya adalah tempat tinggal, pakaian, makanan, idam dan lain sebagainya. Ya. Maka ulama pun menyebut ada beberapa hal jenis nafkah yang kita sebutkan tadi, ya. Selain makanan, mungkin tempat tinggal, ya. Makanan di dalamnya juga ada idam. Idam itu adalah lauk pauk. Jangan kasih makanan nasi saja, lauknya enggak ada, sayurnya enggak ada, ya. Artinya makanan dan minuman itu adalah komplit yang dibutuhkan sehariannya, ya. Baik. Maka berikanlah wal walidatu yurdi'na auladahunna, dan para ibu-ibu yang menyusui anak-anaknya selama 2 tahun. Liman arada ayyutimma ar-radha'ah, bagi siapa saja yang menginginkan untuk menyempurnakan anaknya disusui selama 2 tahun, karena menyusui anak ini adalah 2 tahun, ya. 2 tahun. Sempurnakannya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ingat, ya, ibu-ibu yang menyusui anak-anaknya jangan lupa juga diberikan nafkah, ya. Wa kiswatuhunna, begitu pula pakaian dengan baik. Hadis dari Hakim bin Muawiyah an abihi anna rajulan sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma haqqul mar'ati 'ala zawj. Sebagaimana sudah kita jelaskan, huququz zaujah, salah satu hadis yang membicarakan bahwasanya apa saja hak seorang istri kepada suami. Di antaranya sahabat bertanya, apa sebenarnya hak seorang wanita yang harus dipenuhi oleh suaminya? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyut'imaha idza ta'ima. Ya, berikan dia makan. Ya, berikan dia makan. Wa ayyaksuha idza iktasa. Berikan juga dia pakaian, termasuk sini tempat tinggal. Ini adalah hak yang harus dipenuhi oleh suami. Yang mungkin belum bisa memberikan rumah mewah, setidaknya dia berikan tempat tinggal yang hal tersebut bisa buat nyaman dan aman bagi dirinya.
Tak masalah, kontrakan kos-kosan dulu nggak masalah. Kalau sebatas itu yang dimampu. Kalau bisa lebih dari itu, kenapa tidak? Itu lebih baik. Dan ini harus diingatkan. Kemudian hadis yang lain disebutkan, ala wa inna haqqahunna alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Hadis yang begitu panjang dari Sulaiman bin Amr bin Al-Ahwas. Nabi SAW menyebutkan, ketahuilah bahwasanya hak-hak para wanita, para istri kepada kalian adalah kalian senantiasa berbuat baik dengannya. Jangan kasar, ya. Berbuat baik, buat ihsan, ya. Ihsan artinya buat baik. Ihsan ini adalah merupakan satu di antara 3 tingkatan daripada agama ini. Berbuat baik kepadanya, ya. Dalam hal diantaranya adalah memenuhi kebutuhan dia, baik pakaiannya maupun makanannya. Jangan sampai nih bapak-bapak di luar makannya yang enak-enak, makanannya yang lezat-lezat, makanannya yang luar biasa mantapnya, tapi di rumah ibu-ibu hanya sayur asam saja, pakai tahu tempe. Nah ini jangan sampai. Maka Nabi menyebutkan tadi, berikanlah makanan pasanganmu, perempuan-perempuanmu, istrimu sesuai dengan apa yang kau makan. Ya, kita nikmat, enak yang kita makan, maka jangan lupa istri dan anak-anak kita beri makanan yang enak pula. Ini namanya laki-laki yang bertanggung jawab, ya. Laki-laki yang baik. Dalam hadis Abi Mas'ud Al-Badri, innal muslim idza anfaqa ala ahlihi nafqatan wa huwa yahtasibuha kanat lahu shadaqah. Sesungguhnya seorang muslim apabila ia menginfakkan hartanya kepada keluarganya, maka ia berusaha untuk memberikan yang terbaik, ya. Berikan yang terbaik. Berikan yang paling bagus. Masya Allah, ya. Diberikan yang terbagus. Kalau berikan pakaian istrinya, pakaian yang paling bagus, ya. Artinya pakaian yang sesuai dengan syariat. Jangan dia beli pakaian yang harga jutaan, istrinya beli pakaian yang 103, ya. Kasihan kayak gini. Oh iya. Maka seorang muslim, maka pasti dia memberikan yang paling baik untuk anak-anak dan istrinya. Begitu pula dalam hadis lain, innaka lan tunfiqa nafqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta biha hatta luqmata taj'aluha fi imraati. Ya. Jadi sesungguhnya engkau tidak akan mendapatkan, ya, sesungguhnya engkau tidak menginfakkan harta sebuah harta yang engkau infakkan itu, atau engkau nafkahi istrimu dengan apa yang kau miliki dengan tujuan untuk mencari ridha Allah, maka Allah akan siapkan pahala bagimu. Meskipun engkau berikan apa yang kau berikan untuk pasanganmu adalah sesuatu yang sedikit saja, tapi kau niatkan untuk mencari ridha Allah, maka hal itu akan menjadi pahala. Begitu pula hadis-hadis yang lainnya yang berkenaan dengan an-nafaqah ini. Kemudian yang kedua, orang yang harus kita berikan nafkah yang kedua adalah an-nafaqatur rajuli ala iyalihi. Seorang laki-laki atau seorang bapak memberikan nafkah kepada anak-anaknya, bukan hanya istrinya, anak-anaknya juga. Ini harus diperhatikan, ya, harus seimbang diberikan. Fa idza ruziqa ar-rajulu auladan wajaba alaihi nafaqatuhum bil ma'ruf. Apabila Allah memberikan seseorang itu rezeki berupa anak, ya, maka wajib baginya itu untuk memberikan mereka itu adalah nafkah yang baik. Alhamdulillah kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak
atau keturunan dari perkawinan kita atau dari pernikahan kita sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, saat ini banyak saudara-saudara kita yang belum diberikan keturunan. Maka doakanlah mereka, semoga Allah memberikan karunia kepada mereka berupa anak yang soleh dan solehah. Sebagaimana kita berharap memiliki anak keturunan yang soleh dan solehah yang mereka ya membahagiakan kita dan mendoakan kita selalu. Ya, maka ketika seseorang diberikan karunia oleh Allah berupa anak, jangan lupa anak ini diberikan nafkah. Dan ingat, nafkah ini adalah bukan hanya sekedar makan dan minum saja, atau pakaian saja, atau tempat tinggal saja. Tak terkhususkan di situ. Ada yang lebih dari itu adalah jangan lupa pendidikan mereka juga. Ya, pendidikan mereka juga. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, warzuqhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Ya, berikanlah nafkah mereka, yaitu berupa rizki dan tempat tinggal, tempat dia bernaung, dan berbicaralah dengan mereka dengan ucapan yang baik. Ya, masya Allah. Kemudian ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Tauban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajulu dinarun yunfiquhu ala iyalihi." Ya. Sebaik-baik dinar, sebaik-baik harta, dinar di mata uang ya. Sebaik-baik harta, sebaik uang, sebaik mata uang yang diinfakkan oleh seseorang, yaitu dinarun yunfiqu ala iyalihi, yaitu dinar yang diberikan kepada anak keturunannya. Ya, maka ini harus kita siapkan. Ini harus kita siapkan. Artinya, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu infak dinar yang paling baik yang diberikan oleh seseorang adalah infak dinar yang diberikan kepada anaknya. Dalam hadis Nabi yang lain, satu ketika Aisyah radhiyallahu an ditanya oleh seorang sahabiah, yaitu Hindun bintu Utbah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dakhalat Hindun binti Utbata imra'atun Abi Sufyan. Satu ketika Hindun binti Utbah bertanya kepada Aisyah. Hindun ini adalah istri dari Abu Sufyan. Ia bertanya kepada Aisyah, kemudian ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dakhalat Hindun bintu Utbah imra'atu Abi Sufyan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat. Kemudian ia berkata kepada Rasulullah, bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih." Hindun mengatakan, Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan ini seseorang laki-laki yang syahih atau syuh. Syuh itu orang yang pelit. Dia punya harta tapi tidak mau memberikan hartanya. Apalagi dia ini adalah seorang suami, dia tidak mau memberikan hartanya kepada, ia tidak pelit sekali untuk memberikan hartanya, berbagi kepada istri dan anak-anaknya. Maka Hindun mengeluh kepada Nabi. Apa yang disebutkan? Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahihun. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan ini adalah seorang laki-laki yang sangat pelit. Syahih itu lebih parah dari bakhil, ya, dari bakhil. Yang mana kalau syahih itu adalah, kalau bakhil adalah seorang yang mungkin pelit sama orang lain, tapi sama dirinya atau ini tidak.
masih mau memberilah. Kalau syahih jangankan ke orang lain, ke dirinya sendiri, ke keluarga, ke anak istrinya itu adalah sangat pelit. Ya. La yu'tini min nafaqati. Abu Sufyan ini saking pelitnya tidak memberikan aku nafkah. Ma yakfini wa yakfi baniya. Tidak mau memberikan aku nafkah sementara dia mampu, dia adalah orang kaya, banyak hartanya. Ma yakfini wa yakfi bani. Yang mana hal tersebut untuk mencukupi kebutuhanku dan kebutuhan anak-anakku. Illa ma akhadtu min malihi bi ghairi ilmihi. Yang mana selama ini kami hidup itu, ya, kami tercukupi dari harta yang aku ambil, dari harta yang dimiliki oleh suamiku yaitu Abu Sufyan tanpa pengetahuannya. Ya. Itulah yang mencukupinya. Dia mengambil diam-diam karena suaminya tidak memberikannya haknya, hak istrinya maupun hak anaknya. Kecuali apa yang aku ambil dari hartanya tanpa pengetahuannya. Ya. Baik. Fahal alayya fi dzalika min junah. Wahai Rasulullah, apakah dosa bagiku sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu mengambil harta suamiku yang suamiku itu sangat pelit, tidak menafkahi kami. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul menyebutkan, khudhi min malihi bil ma'ruf. Wahai Hindun, ya, binti Utbah, ambillah dari harta suamimu dengan cara baik. Ya. Ma yakfiki wa yakfi baniki, yang dengan hartanya tersebut bisa mencukupi kebutuhanmu, ya, dan kebutuhan anak-anakmu. Artinya dalam hadis ini, bagi seorang istri yang mana suaminya ini mampu untuk memberikan nafkah, bahkan dia kaya raya, kemudian apabila suami tersebut pelit, tidak mau memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, maka boleh seorang istri itu mengambil harta suaminya dengan catatan. Catatannya apa? Kalau suaminya pelit, dia mungkin punya kemampuan untuk menafkahi. Dan yang ketiga apa? Boleh mengambilnya dengan cara yang baik, sesuai dengan kebutuhannya. Mungkin dia butuh makanan, ambil di hartanya untuk membeli makanan. Butuh pakaian, boleh untuk memberi pakaian sesuai dengan kebutuhan, bukan kemauan. Dengan baik, bil ma'ruf, ya, dengan baik. Ini bagi ibu-ibu ini, kalau ada bapak-bapaknya pelit ini, ada penyakit syuh pada bapak, maka boleh ibu-ibu ini untuk mengambil harta suaminya. 3 catatannya tadi, kalau suaminya pelit, kalau suaminya mampu, kemudian baik, ambillah dengan cara ma'ruf, dengan cara baik. Ya, baik. Beda halnya dengan istri yang menghambur-hamburkan harta suami tanpa alasan. Maka sudah kita jelaskan pada bab sebelumnya. Seorang suami istri yang baik adalah ia selalu menjaga kehormatannya, ya, dan harta suaminya ketika suaminya tiada di tempat. Ya. Oh ya. Kemudian selanjutnya adalah nafaqatul walidain, ya, menafkahi kedua orang tua. Ini bagi suami, ya, apalagi suami ini. Maka wa min nafaqatil wajibati nafqatul aba'il al-fuqara. Ya. Kewajiban bagi seorang anak untuk memberikan nafkah kepada, ya, orang tuanya. Apalagi orang tuanya ini adalah tergolong orang yang fakir. Kalau orang tuanya fakir, dianya kaya, maka nafkahi. Seorang anak harus memberikan nafkah. Maka sering saya katakan kepada ibu-ibu, wahai ibu-ibu, jangan sampai ibu-ibu, ya, menghalangi para suami untuk berbakti kepada kedua orang tua dengan cara menafkahinya. Ya. Dan suami yang bijak, ya, mereka pula selalu membantu istrinya
atau membantu pasangannya untuk memberikan nafkah yang sama kepada mertuanya. Ya, baik. Maka fa in kana al-ibnu mu'siran wal abu mu'siran wajaba 'ala al-ibni an yunfiqa 'ala abihi. Kalau seandainya anaknya kaya raya, mungkin dia punya kemampuan lah, ya, sementara bapaknya itu adalah dia susah. Artinya apa? Dia fakir. Kalau anaknya mampu, ya melebihi orang tuanya lah. Anaknya lapanglah rezekinya, insya Allah mapan dan sebagainya. Sementara bapaknya atau orang tuanya ini adalah dia fakir, dia susah. Maka anaknya ini harus membantu, ya, atau menafkahi akan orang tuanya atau bapaknya. Wajaza li ab ay ya'khudha min mali ibnihi bi ghairi iznihi ma yakfihi. Abdul Azim Al-Badawi mengatakan, maka boleh bagi seorang bapak untuk mengambil harta daripada anaknya sampai apa? Sampai meskipun anaknya bi ghairi iznihi, tanpa izin daripada anaknya. Masyaallah ya. Jadi bapak itu boleh mengambil harta anaknya, bahkan sampai tidak diketahui oleh anaknya boleh. Karena apa? Ada dalam hadis Nabi SAW dari an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, qala ja'a rajulun ila Nabi SAW. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, faqala inna abi ihtaja mali. Sesungguhnya bapakku itu adalah membutuhkan, dia butuh dengan harta yang aku miliki. Atau bapakku itu adalah minta harta yang aku miliki. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta wa maluka li abika. Ketahuilah wahai laki-laki, engkau dan hartamu, engkau sendiri dan hartamu ini adalah milik bapakmu, katanya. Jadi kita ini dan harta kita milik bapak kita. Ini siapa yang menyebutkan? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saking dekat hubungannya seorang anak kepada bapaknya. Sampai apa? Seorang anak dan hartanya itu milik bapaknya. Ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna auladakum min atyabin kasbikum fakulu min amwalihim. Sesungguhnya, ya, anak-anak kalian adalah merupakan penghasilan, mata pencaharian yang paling bagus. Maka makanlah oleh kalian dari harta-harta mereka. Ini Nabi SAW sebutkan. Ya, di samping apa? Kita ini adalah orang yang paling berharga bagi orang tua kita, dan juga apa yang kita hasilkan itu paling baik untuk orang tua kita. Maka Nabi menganjurkan, tidak apa-apa, makanlah dari apa yang dihasilkan oleh anak kalian. Artinya apa? Apa yang kita hasilkan ini juga, ya, merupakan hak daripada orang tua kita. Hadis dari yang lain, ya, dari Umarah ibn Umair an ammatihi annaha salat Aisyah radhiyallahu anha fi hijri yatimun afa'akulu min malihi faqalat, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min atyabi ma akala ar-rajulu min kasbihi wa waladuhu min kasbihi. Ya. Satu ketika seorang sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu an berkenaan seseorang yang memelihara anak yatim. Apakah aku boleh memakan hartanya? Maka Nabi SAW menyebutkan, sesungguhnya sebaik-baik makanan yang dimakan konsumsi oleh seseorang adalah dari hasil jerih payahnya. Begitu pula hasil dari apa? Yang dihasilkan oleh anak-anaknya. Maka dalam ayat ini, ya, nafkah kepada orang tua atau bapak, ya, atau ibu yang dari segi finansial mungkin, ekonomi mungkin susah bagi anak-anak yang memiliki kelapangan rezeki, maka tanggung jawab bagi seorang anak yang saleh untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya.
Kemudian yang keempat, nafaqatul aqrabina al-muhtajin. Ya. Memberikan nafkah kepada karib kerabat, ya, yang membutuhkan. Istri sudah, anak sudah, kedua orang tua sudah. Sekarang kepada karib kerabat yang membutuhkan. Ya. Maka kondisi seperti ini, Bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, jangan, tidak boleh kita menutup mata dengan keluarga-keluarga tersebut, al-aqriba, ya, al-aqrabin, ya. Menutup mata, kita masya Allah makan, kita tinggal tempat yang nyaman, diberikan oleh Allah pekerjaan yang lapang, rezeki yang luas, ya, punya kendaraan, anak-anak dan sebagainya, tapi kita menutup mata untuk saudara-saudara kita. Siapa karib kerabat yang dekat? Termasuk paman, termasuk bibi, ammah, khalah, ya. Kalau ammah, ammun sama ammatun itu adalah paman dan bibi dari bapak. Khalun, khalatun itu apa namanya? Paman bibi dari ibu. Dan yang lainnya. Maka dalam firman Allah, wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil, dan berikanlah nafkah, ya, bagi karib kerabat kita, ya, berikanlah hak mereka. Kalau kita mampu, berikan saja, ya. Jangan lupa, kalau ada anak-anak mereka yang putus sekolah atau tidak bisa melanjutkan sekolah, maka yang lebih baik antum sekolahkan mereka, ya. Ini urutan pertama ini. Atidal qurba haqqahu. Kemudian setelah itu orang miskin. Kalau miskin sini umum. Apalagi karib kerabat tadi miskin. Ya. Nah, maka berikan mereka. Kemudian dalam ayat lain, fa'atidal qurba haqqahu wal miskin wa ibnis sabil. Dzalika khairul lil ladzina yuriduna wajhallah wa ulaika humul muflihun. Jadi teks ayat dalam surat Al-Isra dan surat Ar-Rum, ya, hampir sama maknanya. Berikanlah hak bagi karib kerabat, orang miskin, dan wabnus sabil, ya. Wabnus sabil, orang yang dalam perjalanan. Hal itu dilakukan oleh siapa? Orang-orang yang betul-betul mencari ridha Allah, dan mereka adalah orang yang beruntung. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dari Tariq Al-Muharibi, qala qadimna al-Madinah. Saat itu kami baru tiba di Madinah. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun 'alal minbari yakhtubun nas wa huwa yaqul. Nah, saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar sembari berkhutbah kepada manusia. Wa huwa yaqul, apa isi khutbahnya? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaddul mu'til ulya, ya. Ya, tangan seseorang yang memberi, ya, tangan di atas lah bahasa kita, ya. Wabda biman ta'ul, maka mulailah, ya, dari orang-orang yang dekat, paling dekat di antara kalian. Ummaka, ya, orang tuamu, ibumu, wa abaka, dan bapakmu, wa ukhtaka, dan saudara perempuanmu, wa akhaka, dan saudara laki-lakimu, thumma adnaka, kemudian di bawahnya, ya. Artinya apa? Memberi itu, ya, terlebih dahulu beri yang dekat dengan kita, ya, wabil khusus dengan kaitannya dengan nasab. Ibu, saudara, ibu, bapak, saudara perempuan, saudara laki, kemudian berikutnya, ya, bisa itu paman, bisa itu bibi, atau yang lainnya, ya. Kemudian wa qala ta'ala yas'alunaka madza yunfiqun. Nah, dalam surat Al-Baqarah adalah firman Allah, wahai Muhammad, sahabat-sahabatmu bertanya, kepada siapakah yang harus kalian berinfak atau menafkahi? Qul ma anfaqtum min khairin, katakanlah, ya, tidaklah infak yang paling baik falil walidain. Pertama yang harus ditunaikan nafkah itu ada kepada apa? Kedua orang tua. Wal aqrabin, kemudian karib kerabat. Siapa karib kerabat tadi? Yang dekat. Karib kerabat dekat.
Ya. Kalau biasa ya karib kerabat dekat, karib kerabat jauh ya silahkan berikan. Intinya karib kerabat. Wal yatama, berikanlah orang yatim. Wal masakin, orang miskin. Wabnis sabil, ya. Dan begitu pula ibnu sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Tidaklah engkau melakukan sesuatu, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Kemudian isrifuha fi hadil wujuh kama jaa fil hadis ummuka abaka ukhtaka wa akhaka thumma adnaka sebagaimana yang dijelaskan adalah berikanlah ibumu, bapakmu, saudaramu, baik laki-laki maupun perempuan, kemudian yang berikutnya. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis Salman bin Amir Ad-Dabbi, Nabi SAW menyebutkan as-sadaqatu alal miskin sadaqatun. Kalau sedekah kepada orang miskin, ya, memiliki satu manfaat, sedekah. Wa ala dzi al-qarabat isnatan. Tapi kalau kita berikan sedekah atau kita berikan nafkah kepada karib kerabat, ada dua keutamaan. Yang pertama, sedaqatun wasilatun. Ya. Sedekah itu sendiri, kemudian apa? Menjaga namanya silaturrahimi, ya. Silaturhubungan rahim, ya. Maka ini penting sekali kita silaturrahim dengan karib kerabat, ya. Maka sebutan silaturrahim itu adalah khusus bagi kita yang memiliki ikatan rahim, ya. Ikatan rahim. Kalau kita mau ke paman kita, mau kemana? Mau silaturrahim, ya. Kalau mau ke teman kita bukan silaturahim, tapi lebih afdal adalah pergi ziarah. Maka keutamaan orang bersedekah atau memberikan nafkah kepada karib kerabatnya, salah satunya apa? Dua diantaranya adalah pahala sedekah, pahala silaturahim, dan selanjutnya. Kemudian ada juga nafkah kepada, ya, khadimi. Khadimi itu adalah budaknya, ya, pada budaknya. Sebagaimana yang disebutkan tadi, sedekah itu nafkah itu bisa dilakukan karena tiga sebab. Karena sebab pernikahan, an-nikah. Yang kedua karena sebab itu adalah karabat, ya, karib kerabat. Yang ketiga itu adalah apa? Karena mamalik atau mamluk, karena dia punya budak. Kemudian singkat saja, nafkah kepada hayawan. Nafkah kepada hayawan. Ini bagi bapak ini yang suka pelihara penghibur hati, ya, berupa burung, ya. Jangan lupa dikasih makan, dikasih minum, karena dia punya hak. Kita harus nafkahi dia. Kalau kita tidak sanggup untuk memeliharanya, maka lepas dia. Berikanlah mereka terbang menikmati luasnya alam semesta dengan mencari makanan mereka sendiri, ya. Karena ada satu ancaman dari Nabi SAW. Ada sebuah hadis dari Nafi an Abdullah anna Rasulullah SAW yaqul, ya, udhibat imra'atun fi hirratin. Ada seorang wanita itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara kucing yang dia pelihara, ya. Sajanatha hatta matat. Jadi ada kucing yang dipelihara sama dia di satu tempat, ya, dibuat sejenis penjara katanya, ya, di penjara dia atau dikandangin lah, ya. Fadakhalat fiha an-nar, sebab inilah si wanita ini akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Ya, kenapa dimasukkan dalam neraka? La hiya at'amatha wa saqatha id habasatha. Karena dia memelihara, ia kandangin, dia tinggalin pergi, tak diberikan makan, tak diberikan minum, sehingga kucing ini lapar, kucing ini haus sampai dia mati. Ya. Wala hiya tarakatha ta'kulu min khasyasil ard. Sampai apa? Ya, kucing ini tidak makan apa-apa sampai dia makan apa? Khasyasil ard. Kandangnya itu digigit, pengen keluar lain sebagainya, dicakar-cakar tembok dan sebagainya, pengen keluar cari makan, tidak ada makanan sampai dia mati. Nah, begitu juga yang pelihara burung ini, ya.
Karena Masya Allah katanya Ustaz pelihara burung ini tenang hati, suaranya luar biasa gitu. Boleh saja, tapi ingat haknya jangan lupa diberikan. Ya, nah, ini termasuk dalam bab nafkah. Artinya apa? Islam itu rahmatul lil alamin, bukan hanya kepada manusia, tapi semesta alam, sampai rahmat lil sebut juga ya. Rahmat lil hayawan juga, ya. Rahmat lil hayawan. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya disebutkan oleh Abu Bakar Al-Jazairi ya, dalam kitabnya ya, berapa besar nafkah yang harus dikeluarkan oleh ya, seseorang untuk suaminya, mungkin untuk istrinya atau untuk anak-anaknya. Maka ulama menyebutkan ya, sepakat para ulama menafkahi itu adalah merupakan kewajiban ya, bagi setiap para suami, kepala rumah tangga ya, kepada anak-anaknya dan istrinya, atau seorang anak yang agrinya kepada orang tua yang fakir. Namun ulama berbeda pendapat tentang banyak dan sedikitnya, tergantung kembali ya, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Ya, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian sedikit lagi ya. Kemudian mata tasqutun nafaqah, kapan nafkah itu ya terputus, berhenti atau lepas tanggung jawab dia untuk nafkah. Maka saya kutip dari Abu Bakar, dari kitab yang ditulis oleh Abu Bakar Al-Jazairi, tasqutu ala zaujati idza nashazat aw lam tumkinu zauj min dukhuli biha idza nafqatu fi muqabil istimta' biha. Ya. Kalau ya nafkah itu gugur ya, tidak perlu dipenuhi oleh seorang suami kalau istrinya nusyuz. Apa nusyuz kemarin? Membangkang. Ya. Istrinya ini diingatkan ya untuk sholat, suami istrinya nggak mau sholat, suruh tutup auratnya, tidak mau menutup aurat. Suaminya bilang jangan keluar rumah tanpa izin saya, ketika saya tidak ada dia keluar rumah, meninggalkan akan tanggung jawab dia sebagai istri. Maka saat ini istri boleh, suami boleh. Ya, ini menurut Abu Bakar Al-Jazairi. Aw lam tumkinu zauj min dukhuli biha, atau mungkin seorang istri itu ya tidak mau lagi untuk berhubungan dengan suaminya. Ya, suami dekat kepada dia, istri nggak mau. Ya. Dan menghindar lain sebagainya. Ya. Idzan nafaqatu fi muqabil istimta' biha, dan berikanlah nafkah ketika apa? Kewajiban-kewajiban dia terpenuhi, ya, apalagi dalam kaitannya ya hubungannya suami istri. Kecuali ya dia memiliki uzur syar'i. Kemudian yang kedua adalah alal mutallaqati talaqan raj'iyan idzan qadat iddatuha. Bagi sang istri yang dijatuhkan talak 1 dan 2, talak raj'i. Ya. Apabila telah habis masa iddahnya. Ya, maka catatan ini adalah ketika seorang istri itu ditalak, baik talak 1 maupun talak 2, maka istri ini tetap di rumah suaminya. Saya katakan di pekan sebelumnya, seorang istri ini tetap di rumah suaminya, ya, dan suaminya tetap memberikan nafkah kepadanya dengan harapan adanya iddah tersebut, ya, seorang suami, ya, atau dengan seorang suami dan istri bisa kembali lagi. Namun kalau sudah habis masa iddahnya, maka ya gugurlah kewajiban sang suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Karena apa? Sudah habis masa iddah, maka dia bercerai. Kecuali, nah disebutkan oleh Abu Bakar juga, kondisi seorang istri yang sudah talak bain. Talak bain itu adalah talak 3. Ya, kubro ya. Talak bain.
Ya, talak bain. Artinya kalau talak bain itu adalah ada sugro, ada kubro ya. Kalau sugro itu adalah habis masa iddahnya tapi boleh kembali dengan akad yang baru. Kalau talak bain kubro tak bisa kembali lagi kecuali istrinya itu menikah. Maka kondisi istri yang sedang hamil ketika talak bain, maka suami tetap memberikan nafkah. Karena apa? Istrinya ini sedang mengandung anaknya. Ya, tetap memberikan nafkah. Ya. Nah, ketika istrinya lahir, anaknya tetap diberikan nafkah olehnya, tapi istrinya mantan istri jadi mantan ya, karena iddahnya seorang yang melahirkan iddahnya seorang yang hamil sampai dia melahirkan. Kondisi dia ketika dia hamil ya, maka nafkah itu harus diberikan. Ini menurut Abu Bakar Al-Jazairi. Kemudian ini yang disebutkan alal mutallaqatil hamil idza wada'at hamlaha ya. Baik. Yang berikutnya adalah alal abawain idza istaghnaya au iftaqara waladahuma bihaitsu lam yakun lahu fadlun an quwwati an yaumihi idz la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Jadi kalau ada orang tua yang mungkin dia kaya raya dan sebagainya, tidak ada kewajiban bagi anaknya untuk memberikan nafkah. Ya, apalagi kalau status anaknya ini adalah fakir, ya. Kecuali tadi kembali kalau orang tuanya fakir, anaknya kaya raya, maka wajib bagi anaknya untuk memberikan nafkah. Kemudian yang terakhir adalah alal aulad idza balagha ya, bagi kepada anak-anak apabila ia telah masuk masa balik, baik laki-laki atau anak perempuan yang telah menikah, maka gugur kewajiban nafkah orang tuanya. Ya, anak laki-laki sudah balik, dia mampu untuk bekerja, mampu untuk berusaha, atau anak perempuan yang sudah dia nikahkan dengan pria lain, maka saat itu kewajiban nafkah bukan kepada orang tuanya tapi kepada suaminya. Wa yustasna min dzalika ma idza balagha ya az-zakaru mu'minan aw majnunan. Nah, beda halnya kalau mungkin ada anaknya dia punya penyakit menahun berat lah, atau dia gila ya, maka orang tua tetap memberikan nafkah kepadanya. Allahu a'lamu bishawab. Kemudian sedikit tanbihan, yajibu 'alal muslim ay yasila rahimahu wa huwa qarabatuhu min jihati abihi wa ummihi. Yang harus perhatikan, wajib bagi seorang muslim untuk menjaga silaturahim kepada karib kerabatnya, baik keluarga dari pihak bapak maupun pihak ibu. Ini jangan lupa, jangan ke pihak bapak saja atau ke pihak ibu saja, tidak, tapi kedua-duanya. Ya. Faman ihtaja ila ta'amin aw kiswatin aw sakanin at'amahu aw kasahu aw askanahu in kana ladaihi fadlun min malihi. Nah, bagi kita yang memiliki kemampuan harta, finansial dan sebagainya, penghasilan lebih atau kaya raya, kalau ada di antara mereka yang membutuhkan makanan, minuman, bahkan tempat tinggal, mampu kita berikan. Itu lebih utama. Ya. Wal yubda bil aqrab, ya, fal aqrab, ya. Mulai dari keluarga yang paling dekat, ya, kemudian berikutnya dan berikutnya, ya. Karena dalam hadis Nabi SAW disebutkan tadi, yaddul mu'til ulya wabda biman ta'ulu ummuka wa abaka wa akhtaka wa akhaka thumma adnaka fa adnaka. Tayyib, yang terakhir ini mengulas kembali poin yang keenam yang disebutkan oleh Abdul Azim Al-Badawi, inimtana'a malikul hayawan min it'ami bahimatin ya bayat alaihi au dzubihat la'alla tu'adziba bil ju'. Kalau seandainya engkau memiliki hewan peliharaan, maka berikanlah hak mereka dari makanan yang ia butuhkan,
atau kau tidak mampu untuk memeliharanya, memberikan haknya, boleh kau jual atau kau sembelih katanya. Karena apabila hak mereka itu tidak dipenuhi, Nabi SAW mengingatkan kepada kita tentang seorang wanita yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka dan mendapatkan azab karena mereka memelihara kucing, ya, namun ia tidak memberikan hak yang nafkah baginya. Allahu a'lam bishawab. Baik, ini saja yang dapat sampaikan pada kesempatan ini berkenaan dengan nafkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua untuk menjalani aktivitas kita, ya, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mencatat kebaikan seluruh apa yang kita lakukan dan menjadi catatan pemberat kebaikan kita kelak di hari kiamat atas apa yang kita lakukan di dunia ini. Ini saja mungkin yang dapat sampaikan pada kesempatan ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.